Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Agustin, NIM 220321802370. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang regresi majemuk analisis hipotesis menggunakan UJT. Nah, tujuan dari UJT ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu X terhadap variabel dependen yaitu Y. Rumus UJT ini yaitu T hitung sama dengan B I per SB1 atau T hitung sama dengan R akar N kurangi K kurangi 1 per akar 1 min R kuadrat, di mana BI merupakan koefisien regresi variabel I, SBI adalah standar error variabel I, R adalah koefisien korelasi parsial, K adalah jumlah variabel dependen plus atau independen. N adalah jumlah data. Syarat untuk mengambil keputusan hipotesis UJT ini yaitu ada dua cara. Yang pertama, menentukan tingkat signifikansinya, di mana jika nilai signifikansi lebih besar daripada probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat Y. Hipotesis ini dinyatakan ditolak jika diterima, yaitu apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada probabilitas 0,05, maka hal tersebut itu berpengaruh bahwa variabel X itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y dan hipotesisnya itu diterima. Yang kedua yaitu dengan cara membandingkan antara T hitung dan T tabel. Jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesisnya diterima. Tapi jika hipotesisnya ditolak, yaitu ketika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, variabel X-nya itu tidak berpengaruh pada variabel terikat yaitu Y. Nah, mempunyai contoh atau permasalahan atau kasus pada UJT, yaitu peneliti akan melakukan penelitian terkait pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi dengan 12 responden atau 12 siswa, di mana persamaan regresinya yang sudah diketahui yang telah dihitung oleh makalah sebelumnya yaitu Y sama dengan 2,61 plus 0,192x1 plus 0,887x2 plus E. Berikut adalah datanya. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita dapat menghitung UJT atau mengetahui UJT melalui dua cara. Yang pertama menggunakan SPSS, di mana SPSS di sini langkah pertama yaitu kita buka variabel view-nya, terus kita masukkan variabel yang mau kita uji, selanjutnya kita beri label. Setelah itu kita masuk ke klik data view. Setelah data view kita masukkan data yang kita punya yaitu X1, X2, dan Y. Selanjutnya yaitu kita klik analis dan pilih regression, kemudian linear. Setelah dilinearkan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini kita di sini kan prestasinya biasanya di sini. Terus kita masukkan ke dependent, motivasi dan minat kita masukkan ke independent, terus klik OK. Setelah klik OK, kita dapatkan hasil dari SPSS. Salah satu hasilnya yaitu UJT ini. Nah, UJT ini motivasi signifikansinya, nilai signifikansinya yaitu 0,395 dan minat nilai signifikansinya yaitu 0,006. Dari sini kita dapat menyimpulkan, dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nilai T motivasi sebesar 0,395, di mana 0,395 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ditolak dan variabel X1 tidak berpengaruh pada variabel Y. Kalau pada minat ini T ditemukan
ditentukan sebesar 0,006, yang mana 0,006 itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis diterima atau X2 itu variabel pada X2, variabel minat berpengaruh pada variabel Y. Selanjutnya yaitu dengan cara yang kedua, menggunakan Excel dan manual. Di sini kita masukkan data yang kita punya, yaitu motivasi, minat, prestasi. Selanjutnya kita hitung X1 kali Y-nya, kemudian X2 kali Y, kemudian X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y prediksi. Dimana Y prediksi yaitu kita masukkan pada persamaan regresi majemuk. X1 kita ganti dengan data yang kita punya, X2-nya juga, sampai seterusnya, dan kita akan menemukan Y prediksi pangkat 2. Setelah kita menemukan data ini, kita akan menghitung dengan mencari rata-rata di X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, X1 kali X2. Setelah kita ketemu rata-ratanya, selanjutnya kita mencari SB pada masing-masing variabel. SB1 yaitu pada variabel 1, seperti rumus berikut. Kita menemukan bahwa sebesar 0,204, kalau SB2-nya kita menemukan 0,235. Selanjutnya kita menghitung T-hitungnya dengan rumus T sama dengan B1 per SB1, itu untuk variabel 1. Nah, ingat ya bahwa persamaan regresi majemuk itu yaitu Y sama dengan A plus B1 X1, B2 X2, dan plus BN XN plus E. Nah, di situ sudah terdapat nilai B1-nya sebesar 0,192 dan B2-nya 0,887. Jadi nilai T-nya, T pada variabel 1 adalah 0,94. Sedangkan T pada variabel 2 yaitu 3,77. Nah, dari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebelum kita tarik kesimpulan, kita harus mengetahui bahwa besarnya T tabel di sini adalah 3,16927. Nah, baru kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada motivasi dengan nilai T-nya sebesar 0,94 lebih kecil daripada T tabel. Jadi variabel X1 tidak berpengaruh kepada variabel Y, atau hipotesis ini ditolak. Nah, pada nilai minat yaitu 3,77 itu lebih besar daripada T tabel. Jadi pada variabel minat itu berpengaruh terhadap variabel Y, atau hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa antara perhitungan SPSS dengan Excel atau manual itu hasilnya sama, yaitu motivasi berpengaruh terhadap variabel motivasi tidak berpengaruh pada variabel Y, dan minat berpengaruh pada variabel Y. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.